Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Apa kabar hari ini? Kembali lagi bersama Bunda Ajeng dalam mata pelajaran ICT. Let's start our lesson today with reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, have you ever heard about typography? Anak-anak sudah pernah mendengar tentang tipografi? Today, we will learn about typography. Hari ini kita akan belajar tentang tipografi. Are you ready? Sudah siap? Baik, mari kita simak penjelasan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar desainer grafis masa depan? Kali ini kita akan belajar typography bersama Bunda Ajeng. Ada yang sudah tahu apa itu typography? Typography atau dalam bahasa Indonesia, tipografi adalah desain grafis yang mengutamakan atau menekankan pada komponen huruf, baik itu bentuk huruf, kata, tata letak, atau warna, yang kemudian susunan komponen huruf itu dibuat sedemikian rupa hingga membentuk arti atau makna yang lebih luas karena didukung oleh beberapa instrumen warna dan tata letak. Nah, kira-kira apa saja sih yang dipelajari di tipografi ini? Yang pertama yaitu kerning. Kerning mengacu pada cara huruf tertentu dapat bersanding dengan baik. Jadi kerning itu tidak melulu tentang jarak antar huruf, tapi juga cara untuk huruf tertentu dapat bersanding dengan baik. Misalnya antara huruf K dan E, ini jaraknya mungkin tidak ada, tapi dua huruf itu dapat bersanding dengan baik. Kemudian antara huruf N dan I perlu jarak. Kemudian antara huruf R dan N perlu jarak tapi tidak terlalu jauh. Nah, hal-hal seperti ini yang disebut dengan kerning. Yang kedua yaitu letter spacing atau tracking. Tracking atau spasi huruf berarti spasi yang berlaku untuk semua huruf. Berbeda dari kerning tadi, untuk letter spacing ini jaraknya berlaku untuk semua huruf. Bisa dilihat pada gambar contoh karakter spacing negatif 20 seperti pada gambar paling atas. Kemudian apabila trackingnya ditambah, maka akan seperti pada kata yang kedua. Tampilan kata yang ketiga itu apabila trackingnya ditambah lagi. Jadi bisa terlihat ya jarak antar hurufnya seperti apa. Yang ketiga yaitu word spacing. Word spacing yaitu jarak antar kata. Jadi tidak hanya jarak antar huruf, tapi juga mempelajari tentang jarak antar kata. Yang keempat yaitu font choice. Font choice atau pemilihan font. Font itu jenis huruf ya. Jadi pemilihan font ini dapat membantu komunikasi. Tapi pemilihan font yang kurang tepat juga bisa menghalangi komunikasi. Yang kelima yaitu typographic error. Nah, typographic error ini dapat menyabotase bahkan desain terbaik pun bisa. Jadi walaupun desainnya sudah bagus, tapi apabila ada kelebihan huruf atau salah memasukkan huruf, itu dapat menurunkan nilai desainnya. Nah, karena pemilihan font itu sangat penting, kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis font. Jenis font yang pertama yaitu serif. Font serif adalah font yang paling klasik. Diberi nama serif karena memiliki serif atau bisa kita sebut dengan sirip. Jadi sirip ini ada di tiap tepi hurufnya. Font ini ada di mana-mana di sekitar kita. Di buku atau di dokumen yang jenis font atau hurufnya menggunakan Times New Roman adalah salah satunya. Font serif ini cocok untuk digunakan pada tulisan pendek maupun panjang. Nah, contoh dari font serif seperti ini. Font yang kedua yaitu sans serif. Arti dari kata sans di sini adalah tanpa. Dengan demikian, sans serif berarti huruf yang tidak memiliki serif. Font ini bermunculan pada pertengahan abad ke-19-an yang kita kenal sebagai era modern. Jenis ini lebih simple dan sekarang paling banyak digunakan untuk tulisan panjang karena lebih mudah dibaca dengan cepat. Contoh dari font ini adalah font Arial. Yang kita tahu, ini adalah font paling umum bersama font jenis serif Times New Roman tadi. Sans serif masih dianggap sebagai pilihan yang paling simple, modern, efisien, dan bersih. Font ini juga yang paling mudah dibaca pada berbagai ukuran. Dengan bentuknya yang sederhana, membuatnya telah dipakai di kebanyakan interface layar digital. Banyak desainer berasumsi bahwa sans serif ini adalah font terbaik untuk teks paragraf panjang untuk dapat berkomunikasi dengan cepat. Nah, contoh penggunaan font sans serif ini
ada pada beberapa logo yang sudah sering kita lihat. Seperti yang tertampil di sini ada logo Mastercard, Google, Airbnb, dan Spotify. Jenis font yang ketiga adalah font script. Script adalah font yang bentuknya mirip tulisan tangan tradisional. Jenis font ini harus digunakan dengan hati-hati. Bila menggunakannya untuk tulisan panjang, dapat menyebabkan desain susah dipahami. Namun bila digunakan untuk tulisan pendek atau judul, seperti di undangan pernikahan, undangan ulang tahun, dan sertifikat, jenis script lah yang paling sering digunakan karena terasa lebih estetik. Font script pada umumnya memiliki ketebalan atau ketipisan tulisan yang bervariasi pada setiap huruf. Pada penggunaannya, bila memakai huruf kapital semua, biasanya tulisan jadi tidak rapi. Maka dari itu, perlu dipadukan misal huruf pertama besar, lalu sisanya huruf kecil. Nah, berikut adalah contoh font script. Jenis font yang keempat adalah font dekoratif. Font dekoratif adalah pengembangan jenis-jenis lain yang menjadi sangat berbeda. Pada jenis ini, huruf menjadi bergaya dan memberikan kesan tertentu ke pembaca. Seperti halnya script, dekoratif tidak cocok digunakan untuk tulisan yang panjang. Contohnya adalah font Disney. Nah, menurut anak-anak, penting nggak sih graphic designer itu belajar tipografi? Apa jadinya jika graphic designer tidak belajar tipografi? Seperti ini mungkin? Jadi, tulisannya adalah Big Al's Harley Davidson Riding Club. Ini adalah sebuah klub motor begitu ya. Lazimnya klub motor bernuansa tegas. Dan nuansa tegas itu kurang cocok jika dideskripsikan menggunakan jenis font dekoratif seperti ini. Kemudian untuk desain ini kalau dibaca Amanda's Toddler Daycare. Itu mungkin semacam papan nama untuk sebuah daycare tertentu ya. Nah, apakah anak-anak tahu apa yang kurang pas pada tulisan ini? Ya, tulisan ini menggunakan font yang bermacam-macam dan susah dibaca. Buy one get 150% off. Berarti kalau kita beli satu dapat diskon 150% gitu? No, maksud penjualnya adalah buy one get one. Dengan kata lain, 50% off atau diskon 50%. Tapi pasti kita akan salah mengartikan kalau kita hanya melihat sekilas kan? More than just this cream atau more than just ice cream. Lebih dari sekedar es krim biasa atau lebih dari krim keadilan. Inilah kenapa kerning itu penting. Coba pada desain ini dibaca Big Dinner Box atau Big D Inner Box. Bisa beda makna ya. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh ketika penggunaan tipografi tidak diterapkan dengan baik. Kali ini Bunda punya tantangan nih. Tantangan dari Bunda yaitu buatlah sebuah karya tipografi dengan memperhatikan pemilihan font atau jenis hurufnya serta penggunaan warna. Karya boleh berupa kalimat motivasi, moto hidup, atau apapun. Nah, contoh karya tipografi yang Bunda maksud yang seperti ini. Bagaimana? Sudah paham kan? Apabila menggunakan kalimat dari orang lain, jangan lupa mencantumkan sumbernya ya. Selamat belajar, selamat berkarya, dan semangat menjadi desainer grafis masa depan. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Apabila anak-anak masih ada yang belum paham, anak-anak bisa reply pada video ini, anak-anak bisa browsing, atau anak-anak juga bisa tanya kepada Bunda aja. Okay, let's finish this lesson with reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa belajar di rumah dan terus berlatih. Thanks for your attention. Stay healthy, be happy always, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.